Model terbaru edisi terbatas, saya bantu Anda memakainya. Silahkan ganti ya. Aduh, maaf ya Nona Winda, saya tadi nggak lihat. Nyonya Alana, sepatu ini sangat cocok dengan aura Anda. Sangat cocok di Anda. Iya dong, sepatu model begini kalau dipakai sama aku tentu pas banget. Nona Winda dengan gajimu setengah tahun di sini juga belum tentu kebeli sepatu ini kan? Sepatu dan tasnya tolong dibungkus semua. Baiklah, saya segera bantu proses pembayaran Anda. Jangan kira punya muka cakep dikit aja, naik keranjang laki orang, terus beneran bisa naik kelas sosial ya. Aku anggap suamiku cuma sekali keluar jalur. Komisi dari transaksi ini, anggap saja aku yang bayarin uang jajan dia. Kalau begitu tolong Nyonya Alana ke depannya, awasi baik-baik Tuan Arman. Tuan Arman berkali-kali nggak berhenti ganggu aku dimanapun. Aku punya semua buktinya. Lagi mikir kapan pasti buat lapor polisi. Wanita cerdas seperti Anda harusnya paham. Kalau kejadian seperti ini, yang paling harus ditindak adalah si prianya. Bukan aku, korban yang enggak bersalah. Terima kasih Nyonya Alana sudah membeli sepatu edisi terbatas di toko kami. Komisi performa bulan ini semua bergantung pada Anda. Bungkus ini semua. Hati-hati Nyonya Alana, sampai jumpa lagi. Winda, kau beneran gak tahu malu ya? Jangan-jangan kau beneran tidur dengan Tuan Arman ya? Yang doyan tidur sama cowok itu kau kan? Tahun lalu penjualan tasmu asalnya dari mana? Apa perlu aku bantu ingetin lagi? Jangan ngarang dan nuduh aku. Kalau bukan Nyonya Alana dapat buktinya, mana mungkin dia sampai khusus datang ke toko buat ribut. Sekarang siapa sih yang nggak tahu kau Winda itu selingkuhan? Harus tahu, satu tangan nggak bakal bunyi. Mau nggak aku buktiin dengan nampar kau sekali? Lihat bunyi enggak? Demi dia, kalian malah asal ngegosip cap selingkuh kalian tempelin ke dia. Kalau hari ini kau berani ngaku dan tanggung jawab bilang dirimu wanita manipulatif, aku masih anggap kau hebat. Mau dua-duanya, gak terlalu jalan ya. Udah waktunya pulang kerja kan? Ayo ikut aku sekarang. Ada apa sih? Laki-laki itu pernah ke toko kita beli setelan jas sekali. Abis itu terus ngerecokin aku. Nih kan? Istrinya datang nyariin. Tapi ya, sepatu itu harganya lebih dari 1 juta. Komisi bulan ini lumayan banget. Suruh dia minggat. Gila ya orangnya, sama aja cari masalah. Kau hari ini di depan umum dimaki sama banyak orang sama sebegitunya. Kau nggak nangis? Yulia, kalau aku bahkan segini aja nggak tahan. Sekarang ini, mungkin aku masih di kampung, mengembala sapi. Bisa jadi malah sudah punya 2 anak cowok yang sekolah. Udah gak apa-apa, ayo jalan. Kau touch up dulu. Kakak aja kau, pilih yang terbaik. Oke. Nona minggir. Maaf ya. Kak, Yulia. Kenalin, ini sepupu perempuanku, Sinta Santoso, magister dari Universitas Indonesia. Dulu di grupku semua pernah menjabat sebagai direktur keuangan. Sekarang dia di rumah ngurus suami dan anak di rumah tangga penuh waktu. Ini sahabatku Winda. Halo Nona Sinta, panggil aku Sinta saja. Sayang, Suamiku, Ferdi. yang putih ini boleh kulihat. Ini cakep banget, cocok banget sama aura Anda. Tolong bungkuskan. Baik. Terima kasih. Sudah lama nggak bertemu Yulia. Hari ini di sini banyak teman. Bisa saling kenalan. Bisa banget. Kalau begitu kami duluan ya. Oke, Ayo. aku pergi dulu. Lihat deh, di sini asal pilih cowok single mana aja bisa ngalahin Tuan Arman itu. Semangat ya sis, ayo. Sini. Gimana? Ada yang kau suka nggak?
Astaga, idaman banget. Aku duluan ya, semangat. Single? Kakak? Single? Terus, kau sukanya tipe yang gimana? Suka yang cantik. Yang badannya bagus. Kebetulan sekali. Aku pas banget sama kriterianya. Namaku Yulia Handoko. Kenapa kau nggak mau jalan pernikahan sama keluarga Handoko? Yulia itu cantik, latar keluarganya juga mentereng, sangat pas buatmu. Pandu Prapanca. Namamu enak didengar. Yulia. Kau juga. Nona Yulia. Ini... Di sini bosenin banget. Aku ajak kau ke tempat lain ya. Kemana? Ke tempat yang seru. Nona Yulia. Ini tempat seru. Yang kau maksud? Kita sama-sama orang dewasa. Kau nggak berani. Kau mabuk. Yakin mau melakukan ini? Kau nggak bakal nyesel? Dalam hidupku ini, nggak ada yang namanya penyesalan. Selama itu yang kuinginkan, aku pasti akan melakukannya. Sekarang, aku menginginkanmu. Sepertinya Nona Yulia, untuk urusan seperti ini, pengalamannya cukup banyak. Salah. Saat ini, kau yang pertama. Artinya, masih ada yang kedua. Benar-benar banyak bicara. Langsung hilang moodku. Aku pergi dulu. Sekarang, kau mau pergi pun sudah nggak bisa. Menarik juga. Permisi sebentar. Yang blueberry enak. Coba icip. Kau... Sepertinya kau sudah lupa total sama aku. Chandra, grup Dirgantara. Namaku Winda. Maaf ya, aku nggak punya kartu nama. Nggak apa-apa. Datang ke sini berbuat baik dan menolong orang ya. Hari ini gala amal. Kebanyakan orang datang untuk berdonasi. Kau sumbang berapa? Aku kesini cuma numpang makan minum gratis.
Imut juga. Nona Winda, simpan nomor WhatsAppku. Kau salah paham. Aku bukan sosialita kalangan atas. Apa hubungannya sama simpan nomor WhatsApp? Kenapa? Kau mau kenalan sama aku? Mau dong. Dari dulu juga mau. Kita bukannya udah saling kenal ya? Winda. Makasih kuenya. Sama-sama. Putri Mumu. Namanya lumayan oke. Bukan mimpi. Gimana bisa itu mimpi? Apa karena semalam kau terlalu agresif? Apa sih yang kau bilang? Kau belum pergi juga? Kalau aku nggak salah, kamar ini seharusnya yang aku pesankan. Masa biaya kamar juga mesti patungan? Kau mau pergi gitu aja? Kenapa? Kau masih mau cuma perpisahan? Bukan kau. Aku gimana? Kau nggak mau sama aku, lanjut kenalan lagi. Kau paham gak aturan mainnya di kalangan kita? Nanti di jalan, kalau ketemu, harus pura-pura gak kenal. Mana ada bangun tidur masih nempel-nempel gitu. Bu, urusan kencan buta dengan putri keluarga Andoko. Aku setuju. Astaga, tadi malam aku kebanyakan minum terus tidur sama seorang pria. Apa? Kau tidur sama siapa? Kenal dari jam makan semalam. Kau gila, Yulia. Jangan maki dulu. Aku pakai pengaman kok. Ini pertama kalinya sejak aku putus 5 tahun lalu. Tunggu bentar. Aku antar anakku sekolah dulu. Kita janjian ngopi sore. Kau harus jujur ke aku. Kakak Ipa. Terima kasih. Astaga. Terima kasih Pak Pandu. Hati-hati sedikit. Suami teladan yang super berbakti? Selingkuh? Dia selingkuh. Kau lihat sendiri. Lalu ini cewek muda yang cantik banget. Aku hampir gak tahan sampai hampir ngikutin mereka. Tapi aku sempat diam-diam motret 2 foto. Lihat deh, biar aku lihat. Lumayan juga. Kalau bukan karena aku melihatnya sendiri, aku benar gak bakal percaya. Kau tahu, Ferdi dengan sepupuku, waktu lulus SMA mereka langsung jadian. Mereka cinta pertama satu sama lain. Waktu mereka pacaran itu, beneran kayak perangko nempel terus. Di mata orang luar seperti kami, dia itu sangat menyayangi sepupuku. Bagaimana mungkin dia selingkuh? Padahal 2 bulan yang lalu, aku sudah lihat dia ngajakin seorang cewek datang ke tokoku beli tas. Aku punya kesan mendalam terhadap pelangganku. Beneran? Ninda, kenapa kau nggak bilang ke aku? Jangan lalu terus deh. Sebelum Tuhan, aku lihat sendiri pertemuan pertama kakakmu bertemu dengannya. Tatapannya membuatku takut. Aku lupa memberitahumu.
Katakan, haruskah aku memberitahu sepupuku? Beritahu aku apa? Nona Winda juga ada ya? Aku kembali memikirkannya. Yulia, sebelumnya kau pernah bilang kau bekerja di merek D kan? Betul, tempat kerjaku nggak jauh dari sini. Ada tas berkin warna coklat. Aku mau banget, tapi stoknya selalu habis. Apa karena aku kurang pantas ya? Ada kok. Sini, Nona Sinta, simpan nomor WhatsAppku ya. Nanti begitu barangnya datang, aku akan segera hubungi kau. Tas itu pasti jadi milikmu. Baiklah, Winda. Mantap banget. Ayo, simpan WhatsAppku. Akhirnya ketemu orangnya. Malah sempat-sempatnya mikir beli tas ya. Kau bilang apa? Kak, perusahaanmu masih punya saham? Tentu punya. Perusahaan ini aku dan kakak iparmu yang merintis dari nol. Kalau bukan karena hamil, aku juga nggak akan ke belakang layar. Mana mungkin nggak ada saham. Sinta, kau dari kecil memang cerdas, tapi kau terlalu bucin. Aku mau bilang, laki-laki itu nggak bisa diandalkan. Laki-laki lain mungkin memang nggak bisa diandalkan. Kakak iparmu itu baiknya keterlaluan. Seorang lelaki gimana moralnya, masa kamu masih nggak tahu? Udahlah, jangan bahas aku. Bahas kau aja. Kau semalam tidur sama siapa? Hah? Kau beneran sama cowok jas putih itu? Cowok jas putih. Iya. Temannya juga sama-sama dewasa. Gak ada yang perlu dibesar-besarin. Aku peringatkan kau, hati-hati dikit. Tenang. Yulia kita ini selalu akan jadi milik orang lain. Kenapa? Lumayan enak diminum. Kau ngomong dong, gimana aku ngomongnya? Aku pergi dulu. Iya, dadah. Dadah. Hati-hati di jalan, Kak. Oke. Menurut kau harus gimana? Gak mungkin terus ditutupin dari sepupumu. Otak licik itu juga bukan sifatku. Tapi kita harus cari bukti yang cukup. Kalau enggak, laki-laki itu pasti cari 1000 alasan buat membela diri. Lagi pula, barusan omongan kakakku juga dengar. Dia sangat percaya terhadap Ferdi. Dan kepercayaan kayak gitu dibangun dari waktu ke waktu. Bukan kita ngomong dikit terus langsung runtuh. Iya juga. Ferdi pasti masih akan bawa cewek itu ke tokomu. Kalau nanti dia datang, kau harus langsung kabari aku. Tenang saja, aku pasti akan mengawasinya. Nyuruh aku kencan buta lagi. Nyebelin banget. Nasib sial ya. Kok nih orang bisa muncul di sini? Jangan lihat aku. Nona Yulia, cari apa? Aku mau cari apa-apa. Aku lagi ingin ke tali sepatu. Terus, kau perlu bantuan? Aku masih punya tangan dan kaki sendiri, ngapain perlu bantuanmu? Kau masih nongkrong di sini buat apa? Aku janjian sama orang. Janjian sama siapa? Pasangan kencan buta. Kepo banget sih. Gak usah nunggu lagi. Perkenalan resmi dulu. Pandu Prapanca. Tahun ini umurku 29. Partner di firma hukum Hardika. Aku adalah pasangan kencan butamu. Keluar mau beli sayur. Kalau malah beli tas, apa nggak keterlaluan? Winda, ada pelanggan di depan. Kau tolong layani dulu. Tante, halo. Tante mau cari apa? Saya mau beliin anak saya 2 setel baju. Baik, mari sini. Silakan ke bagian pria.
Winda jago banget aktingnya. Biasanya lihat pelanggan tajir pasti nempel. Hari ini malah nerima pelanggan kayak gini. Biarin dia akting. Prestasi yang bakal ngomong sendiri. Silakan ke sini. Hei, kok ngapain? Itu tas edisi terbatas. Satu-satunya di Bandung. Ini nggak untuk dijual. Aku cuma mau lihat-lihat. Kau lihat-lihat, dia pegang-pegang, tiap orang datang nyolek dikit. Tas ini harganya miliaran, kalau rusak siapa ganti? Tante, lihatlah. Yang ini tas kulit langka, cuma 20 buah di seluruh dunia, di seluruh Bandung cuma ada satu ini. Jadi harganya memang tinggi. Bukan pelanggan VIP kami, juga belum tentu bisa beli. Lihatlah, tekstur kulitnya bagus banget, ya kan? Aku buka lagi, biar Anda lihat jahitan dalamnya. Halus banget, ya kan? Benar-benar sepadan dengan harganya. Apa kau nggak merasa aku nggak mampu membelinya, tapi masih nunjukin ke aku tas semahal ini? Kita perempuan, umur berapapun, status apapun, pasti punya tas idaman masing-masing. Lihat doang kan nggak bayar, kalau nggak lihat rugi. Ya kan? Kalau gitu aku mau lihat perhiasan juga. Boleh banget, silakan ke bagian perhiasan kelas atas. Buang-buang waktu. Tante lihat set baru ini juga cantik banget. Set ini saya mau. Tante, set ini 40 miliar lebih. Aku mau. Tante, maksud Anda set perhiasan mewah lebih dari 40 miliar ini Anda mau ambil? Iya. Kalau beli set ini, bisa naik jadi VVIP nggak? Kalau bisa, tas itu juga saya ambil. Tante, apa Anda yakin? Yakin dong. Cantika, cepat tuangin tehnya. Tante, mari silakan ke ruang istirahat. Kakak, biar saya bantu proses pembayarannya. Area khusus ini hari ini saya yang bertanggung jawab. Saya maunya dia yang bantu saya bayar. Silakan ke sini. Tante, Anda mau bayar pakai apa? Gesek kartu, gesek kartu. Oke. Aduh, tadi buru-buru pergi, nggak bawa kartu bank. Winda, sebaiknya kau jangan buang-buang waktu. Tempat kami ini adalah toko barang mewah. Semua orang sibuk. Nggak ada yang sempat temani ibu main aksi pura-pura nggak bawa dompet. Kau jangan ganggu kami di sini. Cantika Aksara, kau ngapain sih? Kau mau ngaduin aku ya? Dik, kau percaya aku nggak? Tentu saya percaya, Tante. Begini saja, saya kirim pesan ke anak saya dulu. Kebetulan kantornya dekat sini. Saya suruh dia datang buat bayar. Baik. Winda, sebaiknya kau jangan percaya dia. Kalau sempat, mending keluar layani tamu lain. Kalau kau lagi nganggur, mending kau keluar dulu. Kau... Winda, jangan cuma berdiri. Sini temenin saya duduk. Kau umur berapa sekarang? 29 tahun. Lebih tua beberapa tahun dari anak saya. Punya pacar ya? Enggak ada, kerjaanku lagi sibuk. Di usia ini memang harus cari pacar. Bu, Anakku datang, cepat ke sini. Cepat kemari. Tuan Chandra? Ai, Kalian saling kenal ya? Kok bisa ada kebetulan seperti ini? Ibu beli satu set perhiasan dan tas. Keluar rumah buru-buru lupa bawa kartu. Kau tolong bayarin ya. iya. Tuan Chandra, silakan ke sini. Kami bisa minta pihak keamanan untuk mengantar langsung ke rumah, Tante. Menurutmu apakah Anda membutuhkan layanan ini? Pakai keamanan lebay amat. Apa kau ada waktu sekarang? Untuk pelanggan spesial seperti Anda pasti ada dong. Begini saja, kau antar koleksi perhiasannya ke rumah saya. Saya ambil mobil dulu. Baik, mohon tunggu sebentar. Mama, kenapa Papa akhir pekan juga harus kerja? Karena banyak karyawan membutuhkan papamu untuk kerja keras. Tapi aku mau Papa temenin aku. Kalau gini aja gimana? Kau ikut Mama ke kantor antar makan buat Papa. Mantap banget. Kalau gitu aku tanya ya. Maaf, nomor yang Anda tuju nggak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi.
Halo sayang. Halo sayang, lagi sibuk? Anak kita juga mau ke kantor antar makan buat kau. Aku harus dadakan dinas singkat ke Shanghai. Mungkin harus berangkat sekarang. Pabrik ada masalah. Baik, hati-hati di jalan ya. Baik. I love you sayang. I love you. Sayang, Papa ada urusan mendadak. Kita pergi lain kali ya. Ya sudah deh. Pintar banget. Enggak usah antar aku. Aku cuma cari alasan biar kau bisa cuti dibayar. Semahal ini, gimana kalau aku antar kau sendiri saja? Mobil pelayanku ada di sana. Kau sama anakku pergi main dulu ya. Hati-hati ya. Tante itu baik banget. Tuan Chandra, kebetulan banget. Nggak nyangka kau itu anaknya tante. Hari ini juga beliau belanja satu set perhiasan berkualitas tinggi. Target bulananku naik banyak banget. Terus kau harus gimana dong? Gak berniat traktir aku makan? Baik, aku yang traktir. Mau makan apa? Aku masih harus balik kerja. Udah, jangan nolak, oke? Tapi restoran hotel ini mahal. Ayo, kita pergi gerbek selingkuhannya. Halo? Sudah kau tangkap? Dapat nomor kamarnya belum? Sekarang kau tahan dia dulu. Jangan bilang ke Sinta detailnya. Suruh Sinta datang ke hotel ini dulu, aku segera ke sana. Tunggu, Ngapain? Aku sekarang gak ada waktu buat temenin kau. alasan kau lumayan baru ya? Gak bisa nolak aku pakai alasan gerebek perselingkuhan. Kenapa? Gak naksir aku ya? Garing. Kau kan pengacara. Ikut aku. Ada apa sih? Cowok barusan itu, suaminya temanku. Kau akrab banget ya sama dia? Dia sepupunya sahabatku. Orangnya baik kok. Menurutmu semua cowok begitu ya? Meski dulu susah bareng, serius cinta sampai nikah, keluarga bahagia. Tetap saja sifat aslinya gak berubah. Jangan pukul rata. Setidaknya aku gak gitu. Winda! Orangnya di mana? Nggak tahu. Liftnya naik ke lantai 19. Nomor kamarnya yang mana juga nggak tahu. Mungkin harus tanya resepsionis. Ini semua privasi tamu. Resepsionis gak bakal kasih tahu. Kalau gitu gimana? Sinta sudah balas WhatsApp belum? Udah aku kirim. Dia bilang setengah jam lagi baru sampai. Aku belum bilang ke dia alasan pastinya apa. Kalau hotel lain mungkin memang gak bisa. Tapi hotel ini kebetulan milik grup Dirgantara. Kartu induk. Hei, kenapa nggak bilang dari tadi? Biar kau bisa pura-pura keren ya. Yulia, ada urusan apa sih? Kenapa sampai buru-buru nyuruh aku kesini? Ada apa? Kita mau gerebek perselingkuhan. Gerebek perselingkuhan? Kau kan single. Pacarnya Nona Winda. Kartu kamarnya sudah kita dapat, ayo cepat jalan. Sudahlah, ayo kesana dulu. Sudah berapa lama di dalam? Paling enggak setengah jam. Kalau dia nggak lagi ngapa-ngapain, kita langsung masuk seberang itu, mungkin malah serang balik kita. Jangan, Tep. Kak,
sebenarnya orang di dalam. Bukan pacar Winda, itu Ferdi. Nggak mungkin, dia lagi dinas keluar kota. Nona Sinta, barusan aku lihat sendiri. Dia bawa seorang cewek masuk ke dalam. Semuanya jangan gerak! Semua jangan gerak! Orangnya mana? Kalian kok kesini? Sayang, Kau... Aku yang telepon meminta kakak datang. Perempuan itu kau sembunyikan di mana? perempuan yang mana? Kamarnya cuma segini. Emang dia bisa kabur? Geledah. Jadi kalian datang rame-rame bawa istriku buat grebek perselingkuhan. Pak Ferdi. Jas ini ketumpahan anggur sama kopi. Aku lagi buru-buru dinas. Jadi di dekat kantor nyewa hotel buat bersihin. Kau juga mikir gitu? Ferdi, itu Yulia yang suruh aku datang. Aku... Kak, aku... Jangan jelasin ke aku. Aku buru-buru ke bandara. Kalian pikir sendiri aja. Ferdi... Aku bisa jadi saksi. Barusan aku benar-benar lihat dia sama seorang cewek masuk hotel ini. Mungkin asistennya. Hari ini cuma salah paham. Mana mungkin salah paham. Kalau bukan beneran, mana mungkin kita repot-repot begini buat manggil kau datang. Aku pernah belajar psikologi. Tadi tatapan matanya ada yang janggal. Sebenarnya 2 minggu yang lalu, dia bawa seorang cewek ke tokoku beli tas. Tasnya mahal banget. Mungkin saja rekan kerja, nggak ada hubungan lain. Cewek itu kelihatan natural banget, biarin Pak Ferdi yang bayar. Mungkin aku yang lebay, tapi aku sudah terlalu sering lihat yang begini. Kak, gimana kalau nggak usah? Hari ini makasih semuanya, aku duluan ya. Kak, mana mungkin hilang? Nggak mungkin, pasti masih disembunyiin. Makasih bos, aku paling suka ornamensi. Kau sebelumnya nggak pernah lihat kau? Bu Sinta, dia Ratna. Dia juara penjualan di wilayah Sumatera. Aran khusus dari Pak Ferdi dipindahkan ke kantor pusat. Orang Sumatera ya? Umur berapa? Bu Sinta, sebentar lagi aku akan ulang tahun ke-25. Kalau nggak salah, antingmu ini sepertinya seri baru dari merek dia.
Harganya ratusan miliar. Kok tinggal satu? Bu Sinta, yang kubeli semuanya barang KW. Kalau hilang juga nggak saya. Sinta, menikahlah denganku. Seumur hidup akan kujaga dan sayangi kau. Akan kucintai sepenuh hati. Sayang, anak laki-laki kita sehat. Kedepannya, kita bertiga sebagai satu keluarga akan semakin bahagia. Setiap hari ke depan, aku akan lebih mencintaimu. Bu Sinta, aku pulang sekarang dulu. Pak Ferdi sedang dinas. Bu Sinta tetap di kantor. Juga lagi nggak ada kerjaan. Semua lanjut kerja ya. Sampai ketemu lagi. Aku antar kau naik ke atas. Nggak usah. Rumahku di lantai atas gedung depan situ. Oh iya. Terima kasih atas bantuanmu dan tante. Lain kali aku traktir makan. Lain kali itu kapan? Kasih waktu yang jelas. Aku biasanya lumayan sibuk. Mungkin cuma hari Sabtu. Dan memang hanya hari Sabtu. Sampai ketemu hari Sabtu. Bye. Winda, kenapa pulangnya telat banget? Kak, kau baru datang. Di telepon juga nggak angkat. Bu, kalian ke Bandung kenapa nggak bilang dulu? Aku ibumu, aku datang ke rumahmu itu wajar. Masa harus lapor dulu ke kau? Nunggu kau si bos besar menyetujui baru boleh datang. Aku bukan bermaksud begitu. Rumahku itu apartemen studio. Kau dan adikku datang. Nggak ada tempat buat tinggal. Kalau kau bilang dulu, aku bisa buat kalian pesan kamar hotel. Iya. Nginap hotel apaan sih? Waktu kau kecil, rumah kita segitu kecil, serumah berlima juga muat kok. Hah. Makan di kota baru beberapa hari langsung anggap diri sendiri jadi nona tajir manja gitu ya? Oh iya, pas adikmu lagi libur, kita nginep di tempatmu aja. Kenapa diam aja? Cepat ambil kunci buka pintu. Ambil barang-barang. Kenapa nggak bisa tidur di sini sih? Adikku tidur di kasurmu, aku di samping kasur, dalam kasur lantai. Kau tidur di sofa saja, begitu saja sudah cukup lah. Kak,
Kau kapan libur? Aku mau main ke alun-alun kota. Dengar-dengar di sana malnya banyak anak hits. Kau ajak aku bikin beberapa video TikTok. Terima kasih. Kalian ke Bandung sebenarnya mau ngapain sih? Tanah kakekmu itu sudah boleh dibangun rumah. Ih, tanah desa buat rumah begini sekarang mahal sekali. Kami rencananya bangun 1 unit rumah. Kalau keluarga punya rumah, nanti adikmu nikah cari istri. Bisa dapat gadis yang kondisinya lebih baik. Mau bangun ya bangun saja. Aku juga mau bangun kok, tapi aku nggak punya uang. Tabungan keluarga itu paling cuma cukup buat beli beberapa sak semen. Kau di kota besar jadi pimpinan, gaji per bulan kan tinggi. Bangun rumah di kampung, tetap harus ngandelin kau. Masih harus ngandelin aku. Itu rumah buat aku ya? Buat adikmu lah. Bukan maksud aku ngomong, kau perempuan minta rumah gunanya apa? Kau cepat atau lambat juga bakal nikah. Lagi pula setahun penuh ini, kau paling cuma bisa pulang beberapa hari saat Imlek. Ngapain rebutin soal rumahnya? Betul, aku rebutan rumah buat apa? Jadi aku memang gak perlu ngasih kau uang ini. Winda, dasar anak gak tahu diri. Kau kan kakaknya. Keluarin uang buat adik kenapa? Wawan kau juga mikir gitu? Aku keluarin uang buat kau itu wajar banget, tinggal ulur tangan minta. Sekarang di kampung bangun 1 rumah begini dari pondasi sampai atap paling tinggi ratusan juta. Aku di Bandung gak maling, dari mana uang sebanyak itu? Kak, kau di Bandung bertahun-tahun. Nggak mungkin nggak punya uang. Iya bener. Aku masih ada urusan. Kalian cepat istirahat ya. Anak ini. Yulia sudah pulang? Ayo. Minum sarang burung biar angetin perut. Di luar dingin banget. Bu, di rumah cuma kau sendiri, ayah mana? Di kamar lagi teleponan sama kakakmu. Kayaknya ada masalah lagi. Bu, jangan cemburu dong. Itu kan juga anaknya. Tapi dia sama mantan istrinya udah cerai dari dulu banget. Sudah. Aku kesal dia pilih kasih. Apa-apa yang bagus semua dialihin ke anak kandungnya. Ya sudah, alihin aja ke aku kan beres. Lagi pula, ayah juga cukup baik sama aku. Kau beneran bodoh apa pura-pura? Dikasih sedikit duit doang terus kau langsung ngerasa dia baik ya? Terus alasan perusahaan itu kenapa sepeser pun gak dikasih ke kau? Udah, gak usah dibahas. Kau hari ini jadi ketemu pemuda dari keluarga Prapanca, gimana? Aku lihat fotonya, dia sih emang cakep banget. Wajahnya, ya masih lumayan lah. Gimana sifatnya, itu belum tahu. Dia pengacara top. Keluarga bagus, ganteng pula. Menurutku kalian cocok banget. Cocok apaan? Aku ini cuma anak konglomerat bajingan yang numpang hidup. Emang ada orang yang jelekin diri sendiri gitu? Enak bu. Ayah, mau kemana jam segini? Kantor polisi. Kantor polisi? Kakakmu di KTV bisnis berkelahi sama orang, terus ditahan di kantor polisi. Aku pergi urus buat ngeluarin dia. KTV bisnis? Udah jajan masih main tangan juga ya? Astaga, udah umur 30-an masih bisa berbuat beginian juga. Harusnya biar saja dia ditahan 7 hari biar benar-benar kapok. Pas tahan 7 hari... Tutup mulut kau. Rudy? Kau pukul aku? Aku cuma ngomong 2 kalimat tentang Yudi, kau pukul aku? Mulut kau itu memang harus introspeksi diri. Aku salah ngomong apa? Umurnya sudah setua itu, main cewek dan judi juga. Dia memang pantas untuk hal kayak gitu, bayar harganya. Kalau berani bunuh aku sekalian. Sudah, pukul aku sampai mati. Sudah ya. Kita ayah dan anak. Lagi juga bukan yang punya dendam besar. Anak perempuan segini besarnya kau bisa kau pukul? Bukannya mau ke kantor polisi buat jemput anakmu, cepat pergilah. Ngapain kau tahan dia? Harusnya biar dia pukul aku mati. Kau malah komporin ayahmu di sini ngapain? Kau nggak tahu ya? Si Yudi itu anak yang paling dia sayang, buah hati kesayangannya. Masa aku bukan anak perempuannya juga? Sakit nggak? Sakit. Yulia, boleh aku datang menemuimu?
Bu, aku keluar bentar ya. Ibu tidur cepat ya. Sudah malam begini kau mau kemana? Hei, jangan tanya, Bu tidur cepat ya. Bersulang. Sudah cari tahu perempuan itu siapa dia? Seorang gadis kecil dari Sumatera. Dia juara penjualan di cabang lokal. 2 bulan lalu Ferdi sengaja merekrut dia ke kantor pusat. Dia selingkuh. Setidaknya sudah 2 bulan. Aku menyaksikan kalian jalan bareng sampai sekarang. Pria sebaik itu juga bisa selingkuh. Aku soal cinta sudah benar-benar putus asa. Laki-laki memang begitu. Biasain saja. Putus asa apaan? Apa yang bikin kau putus asa? Pria sebaik itu juga bisa selingkuh. Aku soal cinta sudah benar-benar putus asa. Kau beritahu laki-laki memang begitu. Biasain saja. Putus asa apaan? Apa yang bikin kau putus asa? Kok kau di sini? Kau ngikutin aku ya? Aduh nona besar, mana mungkin aku ngikutin kau? Bar ini milikku. Aku malah curiga kau sengaja datang ke sini buat cari aku. Bukannya kau pengacara? Bar ini punyamu? Masa aku nggak boleh punya usaha sampingan lain? Selain jadi pengacara, aku juga pemilik bar ini jadi pengelola. Hei! Jangan sebut kata itu. Aku alergi dengan kata pengelola. Oke. Kalau begitu kalian. Aku dan pengacara Pandu memang sudah kenal. Kebetulan saja kami di sini ketemu kalian. Tasmu masih ketinggalan di mobilku. Mau kubalikan hari ini atau Sabtu waktu kita makan bareng baru kubalikin. Iya, aku lupa. Kalian berdua lagi ngomongin apa sih bisik-bisik? Nggak apa-apa. Kebetulan juga nih, pas ketemu di sini. Ayo minum. Sini. Bersulang. Rayakan malam ini kita ketemu di sini. Santai, minum saja ya. Semua minuman hari ini aku yang traktir. Wih, royal juga. Kalau gitu cepat suruh bartender kau keluarin yang paling mahal. Baik, 1 bar ini buat kau deh. Kau jadi pengelola bar ini ya. Serius nih? Itu kau yang ngomong ya? Sini bersulang buat pengelola bar. Bersenanglah. Minum doang gak seru lah. Kita main game yuk. Game? Main apa? Tentu saja truth or dare. Kau ikut nggak? Apanya yang takut ikut? Dia main, aku juga main. Bareng. Oke, aku coba. Kak Ayo, aku dulu ya. Berarti siapa yang kena bom dia kalah. Wah, meledak. Yang ini meledak. Truth atau dare? Dare saja. Gini aja kak. Kau telepon Ferdi, suruh dia bilang kau hari ini ke kantor, terus ketemu sama selingkuhan itu. Siapa ya namanya? Ratna. Oh iya benar. Iya benar. Telepon. Halo sayang. Halo sayang. Kapan pulang? Baru sampai rumah. Kau kok nggak di rumah? Hari ini aku ke kantor. Terus lihat di divisi sales ada cewek cantik yang datang. Katanya juara penjualan di cabang Sumatera. Namanya Ratna. Benar kan? Memang ada orang itu. Kemampuan kerjanya cukup kuat. Sayang, kok kau tiba-tiba kepikiran ke kantor? Kau sekarang di mana? Bar kupu-kupu. Tadi cara bicaranya jelas kelihatan ragu. Kelihatan banget bohongnya. Masih sok jaga muka di sini. Ronde berikutnya. Giliran siapa? Gilirannya kau. Giliranku. Ayo kau. Udah giliranku ya. Sini biar aku. Oh. Kau kalah.
Hmm, terus, kenapa mau tetap tinggal di Bandung? Kenapa tetap di Bandung? Pertanyaan ini karena aku rabun malam dan Bandung cukup terang, lampu jalan terang, etalase terang, fasad kaca gedung-gedung lebih terang. Tinggal di sini, aku jauh lebih tenang. Kok aku nggak tahu kau rabun malam? Hari ini kau baru tahu kan? Lanjut, rahasia apa lagi yang belum kau bilang ke aku? Giliranku. Meledak. Truth of Dare. Dare-nya nggak seru. Terus aja. Kalau gitu aku tanya. Aku dan pengacara Pandu kenal sekian lama gak pernah lihat dia jalan sedekat ini sama cewek manapun. Kalian berdua punya hubungan apa? Aku sama dia ya. Dia itu jodoh dari kencan butaku. Kita siang tadi baru aja selesai kencan buta. Iya, kami sudah tidur bareng. Kau Hah? gila apa? Bukan kalau kalah harus jujur kan? Dia pertanyaan terusnya juga ditanya ke aku. Siapa suruh kau jawab? Maaf ya, kupikir aku juga harus jawab. Aku minum. Hari ini jual miras palsu ya? Lanjut. Kak, giliranmu. Sini biar aku. Masih pilih Der. Biar aku yang kasih tugas. Der. Bartender itu ganteng juga. Kak, kau kesana, cium dia sekali. Yulia, ini agak kebangetan. Terus, kalau nggak berani minum aja. Tapi Kak, ingat Ferdi. Minum apa lagi? Kalau main ya main. Serius mau ke sana? Pantas aja kok kakakku. Sini sebentar. Kakak, Di belakang. Semua orang ada di sini. Kakak, minuman ini buatmu. terima kasih. Sayang, kenapa minum di luar hari ini? Aku kalau minum masih harus lapor ke kau ya. Steven, ambilkan satu kursi lagi buat tamu. Toh sudah datang, ya duduk ikut main bareng. Terus, sekarang lagi main apa? Truth of Dare. Ya sudah, ayo. Sekarang giliranmu pilih. Aku pilih Dare. Aku saja. Sekarang keluarkan ponselmu, angkat. Kirim pesan ke orang yang kau suka. Isinya apa? Kirim Karena aja. itu orang yang kau suka. Ya tentu aja kata-kata buat mengungkap perasaan. Iya. Sudah terkirim. Ponsel siapa yang bunyi? Aku suka kau. Ngapain liatin aku? Pesan dari pihak pengelola properti. Oh, Lanjut main, lanjut terus. Berikutnya giliran kau, Yulia.
Aku pilih Dare. Biar aku yang tantang. Tunjukin ke semua orang pesan terbaru yang kau terima di ponselmu. Barusan aku lihat layar ponselmu nyala cukup lama ya? Game ini agak membosankan. Waktu juga sudah malam. Sayang, kalau begitu kita pulang dulu ya. Besok pagi masih harus antar anak. Main lagi sebentar baru pulang. Oke. Ada apa sih ini? Kalau begitu kita lanjut. Kepala pusing habis minum. Aku keluar cari angin dulu. Aku pergi lihat dulu. Kebangetan dia mainnya. Kita lanjut saja. Aku nggak main lagi ah. Aku keluar cari angin dulu. Aku antar dia. Jangan ikutin aku. Hati-hati di jalan. Ayo Yulia. Yulia, maaf ya. Tadi aku kira meski kalah harus jawab jujur. Nggak apa-apa. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Yulia, aku mau. Kau nggak mau. Menurutmu aku di matamu ini orang macam apa? Bukan, kau juga dasar standar ganda banget sih. Hari itu di pesta, kau yang duluan mulai kan? Tolong pahami dulu ya. Hari itu kau dan aku sama-sama mau. Sekarang aku nggak mau lagi. Kau... Kenapa? Kau masih mau aku loncat ke peluk kamu sekarang? Biar aku antar kau pulang. Ponselmu.